Saya terharu sebab saya dijemput dengan baik. Itulah sebab saya datang menyapa jamaah yang ada di bawah. Saya senang lihat adik-adik saya yang mau dengar ceramah saya. Masa saya kecil seperti yang saya jabat tangan saya datang. Saya tidur di masjid. Saya kalau Ramadan, sebab orang tua saya orang susah, 30 malam saya bermalam di masjid. Kalau masuk Ramadan, bertahun-tahun saya lakukan itu semenjak saya kecil sampai sekolah atas. Allah bagi saya balasan. Bukan saya hebat, bukan saya jago, tapi Allah angkat derajat saya. Tak pernah saya bayangkan saya boleh sampai disandarkan batu sapi ini, disambut dengan senang, semua orang gembira, mulai dari atok-atok sampai anak-anak. Itulah karena saya hidup di masjid. Maka pesan saya, makmurkan masjid ini. Tidak ada kehinaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesusahan bagi orang yang memakmurkan masjid. Tuan-tuan yang punya anak cucu, bawa dia ke masjid. Tadi yang memandu kereta, saya bilang, jadi orang tua mesti kau ajar anakmu, bawa dia ke masjid. Kalau kau lahirkan dan kau tidak bina, tidak didik, apa bedamu sama kambing? Kalau kau tidak bina anakmu, apa bedamu sama sapi? Kau keluarkan saja, pergi kau. Itu sapi dan kambing. Manusia mesti dia bina anaknya, mau dia kawal anaknya, bawa dia ke masjid. Jangan kasih makan uang haram, tengokkan dia barang-barang baik, jangan kau perdengarkan sesuatu yang batil. Insya Allah anakmu akan mengangkat derajatmu. Ibu bapak saya orang susah. Saya lihat ibu saya bagi makan bapak saya nasi, yang dibagi berat garam, tidak ada ikan. Tapi bapak saya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah ganggu orang. Tanahnya diambil oleh keluarga sendiri. Dia cakap, tak payah kau tidak akan mati, sembah Tuhanmu. Bapak saya marah kalau saya tidak sholat. Bapak saya pasti ngamuk kalau anaknya tidak sholat. Maka tuan-tuan, bila nak punya anak yang baik, ajak ke masjid. Selebihnya serahkan kepada Allah. Kalau kau bagi saja handphone, kau bagi saja duit, kau bagi saja baju, kau tidak ajar sholat, dia makin besar makin bikin susah kau. Kalau kau cuma bagi makan, tidak kau ajar agama, sampai dia punya bini sekalipun masih dia kasih susah kau. Tapi kalau kau hantar dia ke masjid, kau ajar dia ngaji, insya Allah dia angkat derajatnya. Kebiasaan bapak saya waktu saya kecil, dia perdengarkan saya ceramah. Apa dia bilang? Kau dengar ceramah, apa yang saya dapat, minimal saya tahu agama. Soal saya amalkan atau tidak, kita doa lagi. Tapi kalau anakmu tak pernah dengar dakwah,
macam mana mau dia tahu agama? Coba anak-anak kita sekarang, dari kecil dia sudah pegangan handphone. Apa dia tengok di handphone? Film-film porno. Apa dia tengok di handphone? TikTok yang merusak otaknya. Nasib baik kalau ceramah Dasat Latif dia tengok. Maka saya senang sekali melihat adik-adik saya tadi, mereka gembira menyambut untuk dengar dakwah. Saya pesan khusus kepada takmir masjid, bila ada anak-anak bergaduh di masjid, jangan kau usir. Bersyukur kalau masih ada anak ribut di masjid, berarti insya Allah masih ada orang yang akan melanjutkan makmurkan masjid kita. Tuan-puan yang saya hormati, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat ayat ini mesti dibaca. Kalau ada ayat yang selalu dibaca, pasti ayat itu penting. Saya nak tanya, masih ingat masa Covid 2020, 2021? Masih ingat Covid? Masih ingat? Ada anjuran yang selalu diumumkan. Apa itu? Ada yang ingat? Anjuran pengumuman yang mesti diumumkan di masjid, di sekolah, di office, di tempat-tempat awam, ada pengumuman. Apa itu? Guna masker. Iya kan? Kenapa guna masker? Masa itu penting guna masker, maka diumumkan pagi, tengah hari, petang, malam, pakai masker, pakai masker. Kenapa? Waktu itu masker penting. Sekarang masih ada pengumuman itu? Masih ada? Jawab dulu, masih ada? Kenapa? Tak penting lagi. Kalau ada yang guna masker sekarang, ada dua kemungkinan: sakit atau hidungnya PC. Masker penting 2020, sekarang tak lagi. Kenapa? Sudah lepas, Covid sudah selesai. Tapi ayat ini sudah 1400 dibaca terus. Kenapa? Penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan takwa politik. Mana itu takwa politik? Bila nak diundi, bajunya macam Ustadz Dasat, pakai songkok, pakai gamis, muslim. Bila nak dicoblos, selain dicoblos, hilang lagi. Jangan Islam seperti itu. Takwa kau dengan baik, takwa kau dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tak masuk akal kan? Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, you mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, datuk mati. Bukan saya bilang datuk, memang kurang ajar memang ini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati. Lagi laju.
Semua mati. Semua mati. Mau tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati, artis mati, tentara mati, polis mati, ustaz belakang sikit. Kalau ustaz mati, siapa yang ceramah? Tapi kalau saya tak ada soalan, tuan-tuan duluan, saya belakang boleh, atau saya belakang, tuan dulu boleh juga. Berarti maknanya, tuan-tuan, bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah, bagaimana kau hadapi mati. Semua pasti mati, maka mati bukan masalah. You mau atau tak, pasti mati. Berarti yang jadi masalah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ini makna ayat ini. Sampai jam berapa nih? Jam 12. Kau enak, saya menderita. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Datuk Anil, kau muslim, tapi belum tentu kau mati muslim. Dasat, kamu muslim, tapi belum tentu kau bawa Islammu mati. Itu makna ayat ini. Banyak orang muslim matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan abuk dadah. Betul, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Dia pergi keke, dia ambil cewek, makan obat kuat, kopi jantan semula jadi. Kena serangan jantung, mati di atas perut, mati kafir kau bos. Dia lagi judi sabung ayam, didapat sama polis. Wih, polis, lari. Kata polis, jangan lari, lari dia, jangan lari, masih lari. Polis tembak ke atas, bah, masih lari, tembak lagi 2 kali. Pak ke atas, masih lari, tembak lagi 3 kali. Pak, masih lari, terpaksa ditembak kakinya. Tung, kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya kawan saya polis Indonesia, kenapa mana boleh? Kau tembak kakinya, kepalanya kena. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam berzina. Tapi yang boleh membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Apa itu? Menerima uang sogo, undi, dun. Itu semua. Saya heran, puasa Ramadan tidak ada lepas puasanya. Rajin jamaah di masjid, rajin dengar ceramah, tapi bila ada calon dun, berapa bos, kau dengar baik-baik kau dengar baik-baik, tolong jawab saya, tolong jawab. Kalau kau terima uang sogo 300.000 kau kaya tidak? Jawab. Kalau dibagi kau dan kau terima 300 ringgit, kau kaya tidak? Tidak juga kau kaya. Kalau kau tolak uang 300 ringgit, kau miskin tidak? Tidak juga kau miskin.
Namun yang pasti, ketika kau terima uang sogok itu, maknanya kau kasih uang masuk, uang neraka ke dalam perutmu. Yang pasti yang kedua, kau pilih orang yang tidak layak untuk menjadi wakil rakyat. Maka kepada calon yang mau diundi, jangan kau sogok rakyat. Kepada rakyat, jangan kau minta uangnya calon. Kau boleh cakap, kalau ada yang datang bawakan kamu, kau boleh cakap, jangan kau hina saya. Memang saya miskin, tapi harga diriku tidak 100-300 ringgit. Itu baru. Saya mau tanya, ada orang Bugis di sini? Coba kau angkat tangan. Masya Allah, angkalinga ku ada ya lo, angkalinga ku. Kau dengar ini sesama orang Bugis, ini orang Bugis. Jangan kau kasih malu orang Bugis, bos. Jauh-jauh kau merantau tinggalkan tanah Bugis, kau mau disogok 300.000, orang Bugis punya harga diri. Kau datang di tanahnya orang, kau datang merantau cari nafkah di negeri orang, jangan kau rusak negara orang dengan kau terima uang sogok. Kau bersyukur orang Melayu mau terima kau hidup di tanah Melayu. Maka jangan kau rusak tanah Melayu dengan kau minta uang sogok. Kau tidak akan kaya dan kau tidak akan miskin dengan uang 300 ringgit. Itu baru orang Bugis. Boleh? Begitu juga orang Melayu. Kamu jangan rusak negaramu sendiri. Orang lain datang tak rusak negaramu, masa kamu punya negara kamu rusak dirimu sendiri? Macam mana caranya? Jangan kau terima uang sogok. Kau tidak miskin dengan uang sogok. Kau tidak akan kaya dengan uang sogok. Yang pasti kau tutup masa depan orang baik jadi pemimpin. Sekarang coba tengok, hanya orang ada duit mau calon dun. Kenapa? Karena mahal. Coba kalau kamu semua tidak mau disogok, siapapun boleh. Kenapa? Tidak mesti uang sogok. Inilah makna ayat, sehingga 1300 mesti diulang-ulang ayat ini. Kenapa? Penting, jangan kau makan uang sogok. Bisa? Baru 12 orang. Bisa? Yang dibawa bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji pemilihan dun kelak, dia terima uang sogok, buat hidupnya susah dunia akhirat. Udah cukup ya. Nah. 3, ini masjid. Kau tengok di padang Masar kelak, buka kitab Durratun Nasihin. Di padang Masar kelak, matahari dari kepala, kata Nabi, seolah-olah tinggal 1 jengkal panasnya. Bagaimana itu panasnya? Sedangkan sekarang saja kau upacara bendera jam 9 banyak yang pingsan. Padahal matahari masih jutaan kilometer sampai ke atas. Ini nanti matahari seolah-olah macam ini. Ini matahari. Rupanya calon kau ya. Ini macam ini. Oh, calon juga. Macam ini ya. Anggaplah ini kepala, matahari, kata Nabi, seolah-olah tinggal 1 jengkal. Bagaimana ndak hangus? Tapi waktu itu, kata Nabi, bukan lagi yang menentukan, bukan duitmu, yang menentukan amalmu. Dan saat itu, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia bergabung di satu tempat, namanya padang mahsyar. Masa itu kata Nabi, ini mukamu seperti ini, ndak lagi. Boleh jadi makin handsome, boleh jadi makin hancur.
Kau tengok nih mukanya Dasat. Pesek, hitam, kecil. Nggak handsome memang. Nggak, kau bohong. Tapi baik juga, saya senang juga. Kalau kawan saya jumpa teman waktu sekolah dasar, kau makin gagah. Saya bilang, saya tahu kau bohong. Tapi tak apa, saya senang juga. Macam itu nanti, saya akui saya tidak handsome bos. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya, mogok semua foto sama saya toh. Tahu tikus? Tahu tikus? Balau. Tahu balau? Tikus. Tahu tikus? Balau. Tahu balau? Putar-putar sampai pagi lah itu nanti. Tikus. Kau tengok itu tikus. Apa sifatnya tikus? Dia suka curi-curi makanan. Siapa tikus? Mereka pejabat-pejabat yang ambil uang negara. Ada ahli parlemen, ada YB, ada pejabat. Kalau di Indonesia bupati, wali kota, anggota DPR, ambil uang negara balau. Jadi tak payah kau risau. Mau apa kita rakyat? Tidak mungkin kita pergi tangkap mereka. Tidak mungkin juga kita lempar. Kita tidak mungkin juga kata-kata kasar di medsos. Kita doa saja sambil bilang, penjilat. Iya tuh. Siap. Ini banyak di kawasan lingkar-lingkar penguasa. Lingkar-lingkar pejabat, lingkar-lingkar Datuk Bandar, lingkar-lingkar YB, lingkar-lingkar ahli parlemen. Itu semua samping-sampingnya hati-hati, biasanya penjilat. Ngam-ngam kan? Ngam-ngam. Mesti saya cakap benar. Sebab kenapa? Saya tengok di Indonesia banyak begitu. Sama juga. Sama-sama memang Indonesia Malaysia sama-sama Melayu. Serumpun kan? Iyalah, jadi jangan kau marah. Ini karena saya cinta kepada jiran saya Malaysia. Aku pulang dari rantau, bertahun-tahun di negeri orang. Oh Malaysia. Oh itu sekampung saya pergi merantau Malaysia. Balik dia bawa Milo. Apa sih namanya di sini? Rasuah. Di Indonesia penerima sogok pada saat pilcaleg, pemilihan calon legislatif. Kalau di sini dalam masa akan datang saya tak tahu namanya pemilihan DUN di Dewan Undangan Negeri. Ini bukan undangan pengantin. Kamu yang bagi duit, termasuk yang ngantar, termasuk yang driver, itu semua kau kena nanti. Misal ada calon, kau pergi bawa ini bagi kau di kawasan ini. Yang kena muka anjing, mulai yang bagi duit. Siapa lagi? Yang terima hantar. Siapa lagi? Driver. Siapa lagi? Yang terima. Saya tidak mau jadi anjing. Kalau kau mau jadi anjing, silahkan kau gonggong sendiri. Jangan kau ajak. Saya mau jadi penghuni sorga. Itu baru best. Oke juga? Ngam-ngam. Boleh tahan Bayi Ustaz. Saya nak minum dulu. Kita salawat dulu. Salatullah salamullah.
nggak semangat ke orang di Selawat. Kalau di Indonesia kencang, keras. Sini kayak lobet. Itu macam itu mau poligami. Coba kencang-kencang. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah siapa di antara 7 itu? 1, mereka yang memakmurkan masjid. Kita cakap dulu yang pertama. Imamun adil, pemimpin yang adil. Dato Anil, Haji Karim, Arif. Siapa suruh kau tidak bagi namamu dari tadi? Haji Arif, bila Allah takdirkan kamu menjadi wakil rakyat di sini, kau mesti adil. Macam mana adil? 1, adil kalau boleh jangan kau guna uang negara untuk dirimu. Jangan kamu mau dilayan oleh rakyat. Namanya wakil rakyat, dia mesti mewakili rakyat, bukan dia yang dilayan rakyat. Ada orang sekali jadi wakil rakyat mau sombong. Nah, kau jadi wakil rakyat karena rakyat pilih kamu. Namanya wakil. Saya bagi kau contoh ya. Wakil kan bahasanya bahasa Melayunya timbalan kan? Ya, di sini wakil kalau Indonesia. Mana lebih tinggi ketua polis dengan wakil? Mana lebih tinggi ketua polis dengan wakil ketua? Mesti ketua. Mana lebih tinggi perdana menteri dengan wakil perdana menteri? Mana lebih tinggi ketua rakyat daripada wakil rakyat? Ketua. Maknanya wakil itu rendah. Maka kalau wakil rakyat, jangan kau merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Kamu wakil. Ini sekalinya wakil, jalan pun macam banyak itu. Kalau mau calon, wih baik betul. Sekali terpilih. Siapa suruh kau undang saya? Hancurlah kau malam ini. Tapi tentu saya tidak mau datang di sini kalau saya tidak tahu beliau orang baik. Ya, orang baik. Ya. Imamun adil. Yang kedua, yang dilindung dalam bilik, mereka yang memakmurkan masjid. Kata hadis, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Kata mahasiswa saya, mati kita itu Ustaz. Kalau digantung hati, bukan itu kau ambil hatimu, kau gantung hatimu, mati kau dong. Sama juga kalau kau bilang kau adalah belahan hatiku, tidak mungkin cewekmu belah hatimu. Itu namanya bahasa kiasan. Nah, sekarang kenapa orang malas pergi masjid? 1, karena dia tidak tahu pahalanya. Kau dengar baik-baik ya, pahala berjamaah ke masjid. 1, kata Nabi, kalau dia wudhu dulu, lalu dia pergi masjid, melangkah kaki kanannya 1 pahala, melangkah kaki kirinya gugur dosa kecilnya. Jadi jika rumahmu dari masjid ke rumah
200 meter, PP 400 meter. Berapa langkah kaki itu? Satu kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Apalagi kalau kau jalan macam ini. Ya. 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 Melangkah kanan satu pahala, melangkah kiri gugur dosa kecil. 2, pahala berjamaah. Semua yang kau lewati itu nanti jadi saksi. Tembok, pagar, rumput, tanah, dinding, tegel masjid, karpet, semua jadi saksi. Dia berkata nanti di akhirat, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Nabi anjurkan, kalau kau pergi masjid, limpas sana, pergi balik sana, supaya tambah banyak saksi. Jangan juga kau salah paham. Kau tinggal di Batu Sapi, mau pergi berjamaah, kau pergi KK dulu, kau pergi bandar dulu, baru balik. Selesai sudah orang sholat baru kau datang. Nah, itulah juga sebabnya Dato', orang kalau berjamaah dianjurkan kalau kau salat sunnah 2 rakaat pindah tempat. Pertama rakaat tahiyatul masjid, Allahu Akbar di sini. Mau sambung lagi salat sunat qabliyah sebelum rawatib, qabliyah duhur misalnya, kau pindah lagi. Sudah itu pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat. 3, apalagi keutamaan datang berjamaah. Kalau bajunya basah karena hujan, atau bajunya kena debu, maka itu baju yang debu dan baju yang basah itu nanti akan menjadi seperti pelindung agar kau tidak disentuh api neraka. Cuma jangan juga kau salah paham. Sudah dengar begini, hujan, dia tunggu hujan keras, dia buka payungnya. Itu asli belen-belen itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah. Ini yang paling populer. Lipat 27. Maknanya 1 kali kau sholat di masjid, 27 kali kau sholat di rumah baru sama pahalamu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah lebih khusyuk. Kalau kau di rumah kan bingung, ini saya sudah tahayat atau belum, 3 atau 2, sudah apa belum. Tapi kalau di masjid tidak perlu risau. Kenapa? Ada imam. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada doa bersama. Mungkin kita tidak tahu baca doa, mungkin kita tahu banyak dosa, tapi ada imam hafal Quran, alim ulama, mimpin doa, dia yang berdoa. Satu masjid kena semua doa. Itulah sebabnya imam bila berdoa, bacalah doa yang orang tahu makna doa itu dan perdengarkan. Biasa juga ada doa kita tak tahu apa dia minta, kita di belakang amin saja. Amin, amin. Pangkalingai ki ibu saga milau. Kasih dengar juga kita apa kau minta. Siapa tahu yang jadi imam anak bujang, dia minta, ya Allah bukakanlah pintu jodoh bagiku, ya Allah bukakan jodoh bagi kami. Kata bapak di belakang, amin. Didengar bininya di atas, bininya cakap juga, amin. Itu berarti kau izinkan suamimu kawin lagi. Ya, inilah keutamaan berjamaah.
Belum lagi di masjid, insya Allah silaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahmi. Maka datang ke masjid, pahalanya banyak. 2, kenapa orang malas masjid? 1 tadi dia tidak tahu. 2, dia tidak tengok pahalanya. Coba kalau si Arif, Haji Arif umumkan, siapa yang datang sholat subuh berjamaah, saya bagi 2 liter minyak goreng, 10 kilo beras, 20 ringgit duit. Saya yakin jam 5 subuh sholat, jam 2 sudah penuh masjid. Kenapa? Dia tengok ada 2 liter minyak goreng. Padahal berjamaah di masjid, kata Nabi, andai kau saja lihat pahalanya, kau akan datang ke masjid meskipun kau dalam keadaan merangkak. Ada lagi lebih hebat, kalau subuh kau sholat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, pahalanya lebih berat yang 2 rakaat daripada dunia dan isinya. Datang ke berjamaah. 3, keutamaan kenapa orang malas ke masjid. Manajemen masjid tidak bagus, pengelola masjid tidak baik. Macam mana orang mau pergi masjid? Ada masjid saya, Datuk, di Makassar, umur panjang Datuk, saya jemput pergi Makassar, tengok itu masjid saya. Masjid saya dibawanya kolam, melingkar dia, di tengah itu masjid. Dibawanya masjid kolam, ikannya ikan koi. Imamnya Datuk sudah 2 kali lomba hafal Quran 30 juz, juara 1 di tingkat Sulawesi Selatan. Hafal Quran, tukang azannya kita gaji untuk azan, penceramahnya kita bagi judulnya, ini kau bahas. Masya Allah. Karpetnya empuk, dingin. Di dindingnya kalau selesai sholat nampak langsung bacaan zikir yang dibaca imam, jamaah semua ikut. Dia tengok saja di atas dinding. Mumpung saya ingat, kalau bisa ini kalau sholat jangan diaktifkan, karena orang baca. Nih ya, orang pergi masjid senang hati. Itu kalau 10 malam terakhir kita pasang videotron di depan, penuh sampai ke jalan. Padahal tak ada atap, dia di jalan saja ikut imam. 10 malam terakhir Ramadan, malam itikaf, orang nyaman pergi masjid. Ini macam mana orang pergi masjid? Orang yang azan, yang sudah tua atau hayya sholat, marah orang. Itu lagi azan, itu lagi. Ada begitu di sini? Ya, kaulah anak muda. Kenapa orang tua pergi azan? Karena kau anak muda yang baik suaramu, kau tidak datang. Ada di satu kawasan jam 10 pagi dia kunci semua pintu masjid. Pak Ustadz, dia kunci semua. Jam 10 pagi dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kawasan, salah apa ini? Subuh bukan, duhur bukan. Gila ini Pak Ustadz di masjid. Datang itu, berbondong-bondong orang datang marah-marah. Mau dia hentikan, sudah dikunci. Berhenti, tidak bisa berhenti sendiri dia. Dia tengok, selesai sholat dia buka. Ustadz, kau gila ya? Kenapa bilang gila? Andai saja kau bukan ustadz, sudah ku lapor kau di polisi. Bikin gaduh ini kawasan. Kenapa kau azan? Ini duhur bukan, asar bukan, subuh bukan. Kau gila. Kenapa azan begini? Itulah saya heran. Saya azan subuh, Tuhan tidak datang.
Saya azan asar, Tuan pun tak datang. Sekali saya azan jam 10, baru Tuan datang semua. Ini yang gila saya atau kau? Tapi jangan kau perhati di sini aja. Jangan pula kau bilang Ustadz kasih contoh. Nah, macam mana orang mau pergi masjid yang azan tidak bagus? Ya, karpetnya sudah 7 Muharram, 7 kali lebaran tidak pernah tukar. Begitu kita mau sujud, banyak semut. Woi, beri-beri. Ya, macam mana mau pergi masjid? Dapat lagi imam, sound system, speaker, baru takbir, Allahu Akbar. Cip. Kita mau baiki sudah takbir, masa kita tahan lah. Ya, ada lagi imam, dia balik-balik sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Ini sekali dia jadi imam, gayanya baru naik bergaya. Apa macam? Lama sangat. Allahu Akbar. Ada juga takbir Allahu Akbar. Macam dialah penghuni surga terakhir. Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang. Kata Nabi, pendekkan. Kenapa? Yang di belakang macam-macam jamaah. Ada ibu-ibu yang tahan kentut. Dari tadi dia mau kentut, terpaksa dia tahan dah dia. Ada pula mungkin anak-anak remaja yang dia lupa kunci motornya, melengket di situ basikal. Hilang sudah motor saya. Ada juga barangkali tuan-tuan bapak-bapak yang janji kawannya, dia mau janji tanda tangan, takut ditinggal, lama pula ini mah. Maka Nabi kata, pendekkan bacaan sholatmu. Yang kedua, kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Ada juga imam, dia senang yang susah, Bang. Dia saja hafal. Enggak, Nabi bilang, kalau perlu, kalau imam saya suruh kombinasi. Rakaat pertama kau baca surah Quran besar. Rakaat kedua kau baca surah Juz Ammah, yang surah-surah pendek. Kau tengok, kalau orang baca wadduha, kita ikut. Kenapa kita hafal? Baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Kenapa? Dia hafal. Iya toh? Tapi begitu imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 70. Kita mau ruku, imam belum selesai. Kita mau ikut, kita tidak hafal. Terpaksalah kita baca pengumuman di atas TV. Ali bin Abi Thalib, sabda Rasulullah SAW. Dia baca semua itu. Yang kedua, kenapa disuruh orang baca umumnya hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang boleh bantu. Coba kalau imam baca wadduha salah, kita boleh bantu. Kenapa? Kita hafal. Tapi kalau imam baca susah, salah, hadapi sendiri susahmu. Siapa suruh kau bikin masalah? Ini dah tahu wallahu alam cerita aja nih. Dah tahu benar atau tidak. Dia balik dari pondok hafal Quran, disuruh imam. Itu masjid-masjid tua. Jadi imamlah dia. Fatihah kita ikut, dia jamaah ikut semua khusyuk.
Dia bacalah surah yang hanya dia hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh. Jatuh cicak kena telinganya. Kena telinga kaget. Orang kaget pasti hilang hafal. Apa lanjutannya ini? Dia lupa. Apa sambungnya ini? Dia tidak ada juga. Terpaksa ini memang dia cakap. Tolong bantu di belakang. Dia belakang pun cakap. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Ya. Nah, begitu juga kalau kita jadi makmum. Itu tadi imam. Sekarang makmum. Makmum pun ada aturan-aturannya. Satu, itu di belakang imam tak boleh orang sembarang. Coba kalau kita tengok di Masjid Haram, kalau Imam As-Sudais kata Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar. Sami Allahu Rabbana lakal hamd. Tak boleh orang sembarang. Dia mesti minimal bacanya sama hafalannya imam. Kalau dalam dunia politik, imam Datuk Bandar, ketua apa namanya gubernur, apa di sini kalau gubernur? Nah, TYT. Siapa ini? Ahli parlemen. Kalau salah imam, tegur. Ingatkan dia. Dia punya program yang tidak menyokong rakyat, tegur. Jangan itu, tak payah itu. Ini yang lebih utama. Itu gunanya wakil rakyat. Tegur ketika cara tegurnya bukan dihina. Coba kalau imam salah. Enggak dia, hei salah ku imam. Dongo ini, enggak. Hei salah. Tidak, tapi apa dia ucapkan? Subhanallah, adab. Tegur orang, jangan kau kasih malu. Tegur orang, jangan kau hina. Tapi memuliakan dengan adab. Sudah. Ya, makmum. Yang berikutnya, disunnahkan oleh Nabi, kau pakai parfum, minyak wangi, meskipun palsu, pakai guna. Kenapa? Jangan sampai bau badanmu mengganggu orang. Saya sering dapat itu. Kita sudah, dia datang belakang. Dalam saya sudah tahu ini orang, wah mati lagi saya ini. Terpaksa kita. Tuh. Yang kedua, sunnah sikat gigi. Kenapa? Supaya bau mulutmu tidak ganggu orang. Nah, ada juga itu makmum macam dialah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu kita. Allah Akbar. Bismillah. Ini bau mulutnya keluar semua sama kita. Itu adab dalam berjamaah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masjid telah dihadirkan. Sayang kalau tidak dimakmurkan. 7 golongan baru 2. Insya Allah kita lanjut setelah apalagi itu undi. Kalau Dato' Anil naik, Haji Arif naik lagi dengan izin Allah, barulah kita datang lagi buat pengajian. Insyaallah. Itulah saja tausiah saya, nak berlama-lama tapi waktu yang membatasi kita. Jumpa lagi di lain masa. Lagi sudah 1,5 jam ini bos, capek saya Pak ya. Nah, terus kau kira saya tukang parkir? Terus tambah. Kau kira saya penjual nasi goreng kampung? Tambah lagi ya, insya Allah. Bila nak mau lagi dengar ceramah saya, kau nonton saja di YouTube. Insya Allah ya. Sebelum saya akhiri, saya belum. Duduk dulu. Ya, tuan-tuan, siapa nak lama-lama bersama saya,
saya damping selamanya 12 hari, sila umroh. Saya ada perancangan umroh bersama ikhlas.com. Ikhlas.com bulan 9. Harga jimat, tapi spesial bersama Dasat Latif. Apa yang kau dapat kalau bersama Dasat Latif? Ada bagi tausiah selama jalan. Ada tabligh akbar di kebun kurma. Ya, dibimbing, dijelaskan apa yang terjadi ketika kau sa'i, apa yang terjadi ketika tawaf, semua itu. Nah, bagaimana caranya? Kau daftar ikhlas.com. Insya Allah tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Ya, terakhir sekali saya nak bagi hadiah kepada Haji Arif. Ah, ini mana? Ini hadiah saya. Ya. Ini Haji Serban. Sarung. Sama sarung saya. Kau tengok sarung saya. Oh ya betul. Ya, putih. Nah. Sarung saya. Kenapa saya bagi putih? Supaya kau putihkan harga diri orang-orang yang ada nanti kau tengdi mewakili kamu. Ya, sarung bagi kami orang Bugis biasa kita pakai makalimbu. Apa itu makalimbu? Macam ini. Nah, kau pegang itu. Nah, ini namanya makalimbu. Ya, kalau kita dingin kita pakai ini. Saya berharap bila kelak kau terpilih, lindungi rakyatmu dari kedinginan. Yang ketiga, sarung ini dipakai menutup aurat supaya kau tidak malu. Maknanya begitu Allah takdirkan kau terpilih jadi wakil rakyat, tutup rasa malunya orang-orang yang ada di kawasan. Malu kalau dia miskin, malu kalau dia jahat, malu kalau dia tidak punya sekolah. Angkat harga dirinya. Begitu. Ini sarung saya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Nah. Saya mau bagi baju, tapi tidak cocok bagi saya. Ya, terima kasih. Saya juga nak bagi baju, ya, kepada Samsul. Nah, mana dia Samsul? Nah, ini yang drive mobil selama saya di sini. Orang Bugis juga. Nah, saya bagi baju. Nah, ini tak ada dijual. Kau tengok, tak ada dijual. Nah, saya bagi baju untuk Tuan Samsul. Mana si Rais? Dia juga bantu saya selama di Sandakan. Salah satu ciri orang Islam jika dia bertemu memberi hadiah. Minimal hadiahnya adalah doa. Kira ko Rais. Nih. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain kalau saya bagi kau semua, habislah saya ini. Kau doakan saja, mudah-mudahan Ustadz sehat walafiat. Amin. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Amin. Boleh lagi datang ke tempat ini. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.